Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Halaman ke-8 masih membahas tentang tafsir dari ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, kemarin kita sudah baca penjelasan dari Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian syarih menjelaskan di sini wa thaniha, keutamaan Islam yang kedua yang ditunjukkan oleh ayat ini fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan nikmat di sini artinya al-Islam. Nikmatku di sini artinya Islam. Maka telah aku sempurnakan atas kalian Islam. Fa ajallu ni'matillahi alaina al-Islamu. Maka nikmat Allah yang kita dapatkan yang paling agung adalah al-Islam, adalah nikmat Islam. Famin fadlil islami annahu ajallun ni'ami al-ilahiyyati. Maka di antara keutamaan agama Islam adalah nikmat yang paling agung, yang paling ajal. Al-ilahiyyah yang ia merupakan nikmat ilahiyah, nikmat rohani, ya. Bukan nikmat yang berupa material, namun nikmat rohani. Wa'adhamu al-minani ar-rahmaniyati. Dan Islam merupakan minan, merupakan karunia yang paling a'zam, yang paling agung, ar-rahmaniyati, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang kedua, kenapa Islam itu agama yang unggul, yang fadl, yang utama, karena Allah jadikan Islam sebagai nikmat yang paling besar. Dan tentang ayat ini Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Ya, dan nikmatku di sini juga artinya agama. Maka seakan-akan ada perulangan. Telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan agama kalian. Ya, namun ini bukan perulangan sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya annahu qad akmala lahumul imana fala yahtajuna ila ziyadatin abadan. Allah Ta'ala telah sempurnakan, telah akmala, telah sempurnakan iman, maka la yahtajuna ila ziyadatin, tidak butuh kepada tambahan. Maka al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, artinya tidak butuh tambahan. Kemudian kata Ibnu Abbas, waqad atamahullahu fala yanqusuhu abadan. Dan Allah telah atamma, telah sempurnakan agama Islam, maka tidak layak untuk dikurangi sama sekali. Maka makna dari wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, artinya tidak butuh atau tidak boleh dikurang-kurangi. Ya, sekali lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, artinya enggak boleh tambah-tambahkan. Ya. Sedangkan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku atau agama kalian, artinya jangan dikurang-kurangi. Wa thalithuha, dan yang ketiga, fi qoulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Famin fadlil islami annahu ad-dinu al-mardiyyu lana minallahi. Di antara keunggulan agama Islam adalah bahwasanya Islam adalah agama yang mardi, yang diridhai minallah, ya, oleh Allah, lana, bagi kita. Wa ma'adahu mubghadun maskhutun alih,
maka konsekuensinya agama-agama yang selain Islam itu mubghadun, Allah benci, maskhutun, Allah murka kepada agama-agama tersebut. Qala Allah Ta'ala firman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agamanya tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Wa dalilu atsani, dan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam matan Fadlul Islam, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini." Wahai manusia, kalau kalian merasa ragu terhadap agamaku. Surat Yunus 104 al-ayah. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi qoulihi ta'ala min dini. Dan pendalilan yang diinginkan oleh matan ketika membawakan ayat min dini, dari agamaku. Dari agamaku di sini artinya wahwal Islam, agama Islam. Ma'a qaulihi a'budullaha, disertai atau dilanjutkan dengan membawakan lanjutan ayat, U'budullaha, sembahlah Allah. Kalau kalian merasa ragu terhadap agamaku, yaitu agama Islam, maka u'budullaha, maka sembahlah Allah. Ya, ini maksudnya di lanjutan ayat. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha. Namun sembahlah Allah. Wahai orang-orang, wahai manusia, kalau kalian merasa ragu terhadap agamaku, maka katakanlah aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah, walakin a'budullah, namun walakin a'budullah, namun aku akan menyembah Allah. Ya. Ma'a qaulihi a'budullaha, dengan perkataan Allah di sini, Allah perintahkan untuk mengatakan a'budullaha, aku akan menyembah Allah. Famin fadlil islami annal ma'buda fihi wallahu wahdahu. Maka di antara keutamaan agama Islam adalah bahwasanya yang disembah dalam agama Islam itu hanya Allah semata. Fa inna fin nufusi daruratun da'iyatun ilal iftiqari ila man ta'lahuhu wa tu'azzimuhu. Karena dalam jiwa-jiwa kita secara darurah, secara intuitif, secara otomatis da'iyatan, mengajak ilal iftiqar, untuk merasa butuh, ila man ta'lahuhu, kepada sesuatu yang disembah, wa tu'azzimuhu, dan kepada sesuatu yang diagungkan. Ya, jiwa kita butuh, atau jiwa kita secara otomatis, secara naluriah, secara intuitif mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya sesembahan yang esa. Wala yasuddu tilka ad-darurata illa ibadatullahi, dan tidak ada yang bisa memenuhi intuisi tersebut kecuali dengan beribadah kepada Allah. Famin fadli dinil islami anna tilka ad-darurata min al-ibadati yatawajjahu fiha al-khalqu ila al-ma'budi al-haqqi. Maka di antara keutamaan agama Islam adalah bahwasanya naluri tersebut, naluri tentang adanya Tuhan, naluri ya dalam diri kita yang merasa butuh kepada adanya Tuhan, ya, merasa butuh kepada ibadah, ya tawajjahu fiha al-khalqu ila al-ma'budil haqq, maka itu diarahkan, ya, maka diarahkan dalam agama Islam untuk menyembah kepada al-ma'budil haqq, kepada sesembahan yang benar. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
dalam diri kita ya, ada naluri, ada intuisi yang mengakui adanya Tuhan dan Tuhan itu esa. Bukan berbilang, bukan banyak. Nah, dalam agama Islam intuisi itu disalurkan dengan diperintahkan untuk menyembah kepada Allah semata, bukan menyembah kepada banyak Tuhan. Berarti Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, itu poinnya. Di antara keunggulan Islam, keutamaan Islam adalah Islam sesuai dengan fitrah. Wad dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, maka Allah akan berikan kalian dua bagian dari rahmat-Nya. Surat Al-Hadid ayat 28 al-ayah. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi idhamil jaza' al-murattabi 'ala al-Islam. Dan pendalilan yang diinginkan oleh matan tentang besarnya pahala yang didapatkan dari berislam. Mimma yadullu 'ala fadlihi, yakni menunjukkan keutamaan Islam. Fa ta'dhimu ajrihi unwanu fadlihi. Maka besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang berislam menunjukkan ini adalah sumber dari keutamaan Islam. Fal islamu fi qawlihi, maka yang dimaksud Islam adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi. Bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, itulah Islam. Wal jaza'u fi qawli ta'ala, dan balasan dari berislam adalah dalam firman-Nya, yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah akan berikan kepada kalian dua bagian rahmat-Nya, dan Allah akan jadikan bagi kalian ada cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya, dan Allah akan ampuni kalian. Fal jazaa'u al-madhkuru alaihi thalathatu anwa'. Maka ganjaran kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang berislam dalam ayat ini ada 3 macam. Awaluha, yang pertama, ayu'tiyahullahu kiflaini min rahmatihi. Allah akan berikan dua bagian dari rahmat Allah. Wal kiflu, al-kiflu artinya al-hadzu wan nasibu, bagian. Al-hadzu artinya bagian, an-nasibu artinya bagian, sama. Falahu hadzun wa nasibun min rahmatillahi. Maka orang yang berislam, orang yang bertakwa dan beriman kepada orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Ya, apa maksudnya dua bagian? Ya, di sini disebutkan oleh syarih, fid dunya, ya, bagian rahmat di dunia, walahu hadzun wa nasibun min rahmatillahi fil akhirah. Dan dia juga akan mendapatkan bagian dari rahmat Allah di akhirat. Maka dua bagian dari rahmat Allah maksudnya rahmat di dunia dan juga rahmat di akhirat. Wa thaniha, dan ganjaran kebaikan yang ketiga, ayaj'alallahu, atau yang kedua, ayaj'alallahu lahu nuran yahtadi bihi fid dunya ila subulis salami. Allah jadikan bagi orang yang berislam tersebut cahaya yang bisa membimbing dia di dunia kepada subulus salam. Wa yahtadi bihi fil akhirati ila daris salam. Dan cahaya tersebut juga bisa membimbing dia kepada Darussalam di akhirat. Wal muradu bi subulis salam, yang dimaksud dengan subulus salam adalah anwa'ut ta'at, berbagai macam ketaatan. Wa Darussalam, yang dimaksud dengan Darussalam adalah al-jannah, adalah surga. Ya, maka nama lain surga adalah Darussalam. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahliha, semoga Allah Ta'ala menjadikan kami dan juga Anda sekalian sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wa thalithuha, dan ganjaran kebaikan yang ketiga, ayaghfirullahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan ampuni orang yang berislam di dunia dan di akhirat. Wa siyaqul ayati amun fi kulli man bu'itha ilaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan konteks ayat ini sifatnya umum.
Artinya ganjaran-ganjaran di atas ini sifatnya umum untuk semua orang yang diutus kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhtassu bil mu'minina min ahli kitabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan hanya khusus bagi orang-orang ahlu kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sebetulnya bicara tentang ahlu kitab yang ketika mendengar tentang Nabi mereka beriman tentang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Namun apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini berupa ganjaran-ganjaran ini tidak hanya berlaku bagi mereka namun sifatnya umum. Fal ajrum al-madhkuru amun li jami'il mu'minina bil Islam. Maka ganjaran kebaikan yang disebutkan tadi itu sifatnya umum untuk semua orang yang beriman terhadap Islam. Orang yang berislam. Fal murajjihu umumahu ala khususihi mulahadhatus siyaqi. Dan yang menunjukkan keumumannya ala khususihi sehingga kita bisa meninggalkan makna khususnya adalah mulahadhatus siyaq, lafadz yang digunakan dalam konteks ayat. Fa inna siyaqal ayati muta'alliqun biman bu'itsa ilaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafi adyanihim. Karena konteks ayat ini dikaitkan dengan semua orang yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka dengan berbagai macam agama mereka. Min ahli kitabi, minal yahudi, wan nasara wa ghairihim. Baik ahlu kitab, baik ahlu kitab dari kalangan orang Yahudi, adapun orang Nasrani, ataupun yang selain mereka berdua. Minal musyrikin abadatil authan. Ya, termasuk juga orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Ya, kalau mereka kaum musyrikin kemudian beriman, setelah itu beriman kepada Nabi SAW, maka juga mendapatkan ganjaran-ganjaran tadi. فَإِذَا آمَنُوا وَدَخَلُوا دِينَ الْإِسْلَامِ حَاذُوا الْأَجْرَ الْمَذْكُورَ. Kalau mereka beriman dan masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang disebutkan di atas. وَالدَّلِيلُ الرَّابِعِ, dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Fadlul Islam adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini." Permisalan kalian dengan permisalan orang-orang ahlu kitab dan seterusnya. Al-hadits. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Wa huwa maqsudul musannifi fi qawlihi wa fi sahihi. Dan inilah yang dimaksud oleh penulis ketika beliau mengatakan wa fi sahihi. Jadi di matan Fadlul Islam Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wa fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan seterusnya. Nah, wa fi sahihi sini maksudnya adalah fi sahihil Bukhari. Kan tadi rawahul Bukhari, yani hadis riwayat Bukhari, maka fi sahih, as-sahih di situ artinya sahih Bukhari. Fa inna hadzal itlaqa ya'ti ala ma'nayain. Para ulama ketika menyebutkan fi sahih terdapat dalam kitab as-sahih. Maka ini punya dua makna. Ini ulama siapapun ya, tidak mesti Syekh Muhammad At-Tamimi. Ketika dalam kitab-kitab mereka mengatakan fi sahih an kadza wa kadza dan seterusnya. Ya. Apa maksudnya as-sahih di situ? Maka ada dua makna. Yang pertama, iradatu kitabin musannafin fis sahih. Maksudnya adalah kitab. Ya, fis sahih, as-sahih di situ maksudnya kitab as-sahih. Wal ma'hudu indahum huwa sahih al-Bukhari wa muslimin. Dan yang mereka maksud, yang dimaksud oleh para ulama dengan kitab as-sahih adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ittifaqan awin firadan, baik dua-duanya maupun cuma salah satunya. Warubbama qila fi sahihi. Maka terkadang para ulama mengatakan wa fi sahih. Wa kana al-muradu an al-haditsa indahuma ma'an.
Yang mereka maksud adalah hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bersamaan. Au inda wahidin minhuma, atau hanya salah satunya saja. Hanya Sahih Bukhari saja atau Sahih Muslim saja. Ini makna yang pertama. As-sahih disebutnya kitab sahih. Wal akharu yang kedua, iradatu jinsil hadits sahih. Yang mereka maksud adalah jenis hadisnya, bukan kitab. Ya. Jadi fi sahih artinya fi hadis sahih, dalam sebuah hadis yang sahih gitu. Bi ayyakuna mahkuman alaihi bisihhati. Itu maksudnya ulama tersebut menghukumi hadis yang dibawakannya sebagai hadis yang sahih. Rubbama waqa'a fi kalami ahadin wa fi sahih. Dan terkadang dalam perkataan para ulama ketika mereka mengatakan wa fi sahih la yuridu al-kitab al-musannafa fihi, mereka bukan memaksudkan sebuah kitab. Ya. Bal yuridu an al-haditha al-madhkura thabitun. Namun yang mereka maksud adalah hadis yang mereka sebutkan tersebut thabit. Thabit artinya sahih. Dakhilun fi syartis sihhati, masih termasuk memenuhi kriteria syarat hadis sahih. Jadi ketika ada kata-kata wafis sahih, dalam as-sahih, as-sahih ini bisa dua makna. Makna yang pertama itu kitab sahih. Kitab sahih bisa artinya kitab Bukhari, Sahih Bukhari atau kitab Sahih Muslim atau dua-duanya. Atau makna yang kedua, fis sahih artinya fi hadis sahih, dalam hadis yang sahih. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi qawlihi dzalika fadli utihi man asya. Dan sisi pendalilan yang diinginkan oleh matan ketika membawakan hadis dzalika fadli, itulah karunia dariku, dari Allah, utihi man asya, yang aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Fa inna sahibat dari ja'ala fadlahu liman amila indahu minal asri ila ghurubi syamsi. Karena pemilik rumah yang ada dalam hadis tersebut, dia memberikan karunia kepada orang yang kerja dari mulai asar sampai tenggelam matahari. Karunianya lebih. Fa'atahu ata'an awfara wa aktsara min ghairihi. Orang tersebut memberikan pekerja yang kerja dari asar sampai maghrib itu dengan dengan pemberian yang aufar, yang lebih banyak, wa aktsar, lebih banyak, min ghairihi, daripada yang lain, daripada dua pekerja yang lain. Fakana aqalla amalan wa aktsara ata'an, padahal dia adalah orang yang paling sedikit kerjanya namun paling banyak pemberiannya, paling banyak gajinya. Falahu qiratani minal jaza' ma qillatil amal. Dia mendapatkan 2 qirat, ya, gajinya, padahal amalannya hanya sedikit, hanya qillah. Wa hadza mathalun darabahu Allah li hadhil ummah. Maka ini adalah sebuah analogi, sebuah permisalan yang Allah permisalkan untuk umat Islam ini. Fa innahum fi wujudihim bin nadhari ila al-umami qablahum, yaitu bahwasanya umat Islam, keberadaan mereka kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, ka'annahum atuna fi akhiril yaum, seakan-akan umat Islam itu datang di akhir hari. Faja'u ba'dal umami kulliha, umat Islam datang setelah umat-umat sebelumnya. Wa minha umamu ahli kitabi wa minal yahudi wan nasara. Di antara umat-umat sebelumnya adalah umat ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tsumma ja'alallahu azza wa jalla lahu minal ujuri wal fadli. Namun Allah jadikan bagi umat Islam, Allah azza wa jalla jadikan mereka punya ujur, punya ganjaran yang banyak, dan punya fadl, punya karunia. Malaysa liman taqaddamahum, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Fahumul akhiruna wujudan, maka umat Islam itu paling terakhir adanya. Wasabiquna ujuran, namun paling besar, mereka paling tertinggi, paling dahulu, ya, mendapatkan ujuran, mendapatkan ganjaran. Wal qiratu, dan qirat yang disebutkan dalam hadis di atas. Wal qiratu al-madhkuru fil hadithi huwa, qirat yang disebutkan dalam hadis di atas artinya an-nasib, artinya bagian. Walahu taqdirun inda ahlil ma'ayiri, dan qirat juga punya makna takdir, sebuah satuan ukuran. Inda ahlil ma'ayir, dalam dunia timbang menimbang.
wa yuqaddirunahu binisfi sudusi dirhami. Sebagian ulama mengatakan satu qirat itu nisfi sudus. Sudus itu 1/6. Kemudian nisfi sudus setengah dari 1/6. Jadi 1/6 kali setengah jadi 1/12 dirham. Satu qirat 1/12 dirham. Ya, namun kemarin sudah kita sebutkan kalau dengan dinar itu 1/24 dinar. Dzakarahu al-Jauhari wa Abul Wafa'i Ibnu Aqil. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Jauhari dan juga Abul Wafa' Ibnu Aqil. Namun kata Syekh Al-Utsaimin di sini wal muradu huna ma'nahu bi'tibaril asli. Namun yang dimaksud dalam hadis di atas qirat itu bi'tibaril asli. Ini sesuai dengan makna aslinya yaitu wa huwa al-hadzu wan nasib, yaitu bagian. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.